Di sebuah desa kecil bernama Sumber Mulyo, kehidupan warga yang damai. Banyak pepohonan yang rindang suasana sejuk, tenang, dan dingin. Anak-anak bermain bebas di lapangan, tertawa riang tanpa rasa takut. Tapi semua berubah sejak bayangan misterius mulai terlihat di sekitar pohon bambu tua di ujung desa. Pohon itu lebat dan sudah ada sejak zaman leluhur. Konon katanya, di bawah pohon itu dulu pernah ada sumur tua, tempat membuang tumbal pesugihan. Tapi sudah puluhan tahun tak pernah ada kejadian aneh, hingga suatu malam, seorang anak bernama Ayu, usia 7 tahun, hilang tanpa jejak. Ibunya panik, warga mencari ke seluruh penjuru, tapi hanya ditemukan jejak kaki kecil mengarah ke pohon bambu, lalu menghilang. Malam berikutnya, giliran Bayu, anak laki-laki berusia 6 tahun, hilang saat main petak umpet. Teman-temannya bersumpah mereka melihat Bayu berjalan sendiri, seolah mematung, matanya kosong, dan menghilang ke arah pohon bambu yang sama. Dalam waktu seminggu, 4 anak kecil hilang. Semua penculikan terjadi menjelang maghrib, dan semua mengarah ke pohon yang sama. Warga mulai ketakutan. Para orang tua melarang anak keluar rumah saat sore. Tapi malam-malam tetap diwarnai dengan tangisan misterius, suara tawa anak-anak dari arah hutan dekat pohon bambu, padahal tak ada siapapun di sana. Seorang dukun tua bernama Mbah Suryo datang dan mengatakan, roh yang menghuni pohon bambu sedang bangkit. Ia menagih tumbal yang dulu pernah dijanjikan oleh leluhur desa ini. Warga pun berkumpul untuk melakukan ritual penutup gerbang, tapi malam itu terjadi hal mengerikan. Saat mereka menyalakan dupa dan membaca doa, bayangan tinggi muncul dari balik pohon waru. Sosok wanita hitam, rambut panjang, matanya merah, menggandeng 4 anak kecil yang berjalan dengan wajah datar, tanpa emosi. "Ayu! Bayu!" teriak para ibu, menangis histeris. Tapi anak-anak itu tak merespon, hanya diam seperti boneka hidup. Sosok itu berbicara lirih, mereka sudah menjadi milikku. Tapi jika 1 nyawa dewasa diberikan, 5 nyawa anak akan kembali. Warga tak berani mengambil keputusan. Tapi Pak Seno, ayah dari salah satu anak, maju dan berkata, "Ambil aku. Lepaskan mereka." Tubuh Pak Seno langsung disambar bayangan gelap. Ia menghilang seketika. 4 anak jatuh pingsan di tanah, dan bayangan menghilang ke dalam batang pohon bambu. Pohonnya pun retak, lalu tumbang sendiri ke tanah, seolah telah mengakhiri perjanjiannya. Anak-anak kembali, namun tak pernah bisa bicara lagi. Mata mereka selalu kosong, seolah sebagian jiwa mereka masih tertinggal di balik pohon bambu. Dan hingga hari ini, jika engkau melewati bekas tempat pohon bambu itu saat senja, kadang terdengar suara Pak Seno berbisik, "Jangan biarkan anak-anak keluar saat maghrib. Aku belum sepenuhnya pergi." Setelah pohon bambu tumbang bersih, desa Sumber Mulyo mulai tenang. Tapi 4 anak yang kembali tetap membisu dan tak berekspresi. Mereka hidup seperti boneka, bisa berjalan, makan, tapi tanpa jiwa. Hingga suatu malam, Nadia, anak sulung Pak Seno yang berusia 13 tahun, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya duduk bersila di dalam sumur tua, dikelilingi bayangan-bayangan hitam. Pak Seno berbisik, "Nak, ayah belum pergi. Tolong bebaskan ayah. Gerbangnya belum tertutup." Setiap malam, mimpi itu terulang. Wajah Pak Seno semakin pucat, seolah jiwanya perlahan lenyap. Nadia yang keras kepala dan cerdas yakin itu bukan sekadar mimpi. Ia mulai mencari petunjuk ke rumah Mbah Suryo. Sang dukun tua, Mbah Suryo, menjelaskan, gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah belum tertutup sempurna. Jiwa Pak Seno terjebak di lorong tengah, alam abu-abu antara hidup dan mati. Hanya anak kandung dengan keberanian sejati yang bisa menembusnya.
Mbah Suryo memberikan cermin tua berbingkai perak yang digunakan leluhur untuk berkomunikasi dengan arwah. Dengan mantera kuno, cermin itu akan membuka portal sementara ke lorong tengah malam Jumat Kliwon. Nadia memulai ritual. Saat cermin diletakkan di bawah cahaya bulan, muncul asap hitam dan suara-suara bisikan dari dalam kaca. Saat Nadia menyentuh permukaannya, ia tersedot masuk dan tiba di dunia lain. Lorong tengah, dunia jiwa terperangkap. Di lorong tengah, langit gelap tapi tanah bercahaya lembut. Arwah-arwah berkeliaran, sebagian menjerit, sebagian menangis. Di tengah lorong berdiri gerbang batu besar, bertuliskan aksara kuno. Nadia berlari mencari ayahnya. Ia melihat sosok Pak Seno duduk di bawah pohon yang sangat mirip pohon bambu, tapi hitam dan tak bernyawa. "Ayah!" teriaknya. Pak Seno menatap pelan. "Nak, engkau tak seharusnya di sini. Dia akan datang." Tiba-tiba tanah bergetar, sosok bayangan tinggi, hitam, bertanduk, muncul dari balik kabut. Dialah penjaga gerbang jiwa, roh pemangsa yang menjaga tumbal agar tak pernah kembali. Sosok itu menyerang, tapi Nadia mengangkat cermin perak. Cermin menyala terang, memantulkan bayangan sang roh. Dengan lantang, Nadia membaca mantra yang diajarkan Mbah Suryo. Wong kang ilang, bali maring asal. Wong kang ditumbal, dibebasna, saka ikatan gaib. Cahaya membuncah. Teriakan arwah-arwah menggema. Sosok penjaga itu melengking kesakitan, lalu berubah menjadi asap dan terserap ke dalam tanah. Pak Seno pun bangkit, tubuhnya mulai memancarkan cahaya hangat. Ia tersenyum haru. "Kau gadis pemberani, Nad. Ayah bisa pulang sekarang." Nadia menggenggam tangan ayahnya, dan bersamaan mereka tersedot kembali ke dunia nyata. Cermin tua pecah berkeping-keping. Pagi harinya Nadia terbangun di ruang tamu Mbah Suryo. Di sebelahnya, Pak Seno tertidur lelap, wajahnya damai. Beberapa jam kemudian, keempat anak yang bisu menangis serentak, seolah tersadar dari tidur panjang. Mereka mulai berbicara kembali, menyebut nama orang tua mereka satu persatu. Desa Sumber Mulia akhirnya benar-benar damai. Tapi Mbah Suryo mengingatkan, gerbang itu sudah tertutup. Tapi segel seperti itu bisa retak kapan saja. Apalagi jika ada yang kembali bermain-main dengan tumbal.